Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, pada sore hari yang cerah ini kami akan menyampaikan kepada publik melalui rekan-rekan kita semua terkait dengan pointers, konferensi pers, pengumuman penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Amarta Karya Persero tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada hari ini Jakarta 11 Mei 2023 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK periode Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari perolehan informasi maupun data yang diterima KPK dan yang kemudian dianalisis sehingga mengarah pada adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi yang berlanjut ke tahap penyelidikan. Selain itu ditemukan pula adanya kecukupan alat bukti untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan dua pihak sebagai tersangka. Pertama, CP yang kedua TS, itu inisialnya kedua orang tersebut. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka TS untuk 20 hari pertama dimulai 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 di cabang rutan KPK pada markas Komando Puspomal Jakarta Utara. KPK mengingatkan tersangka CP agar hadir di penjadwalan pemanggilan berikutnya dari tim penyidik. Jadi CP ini belum hadir. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN di bulan Oktober 2020, tersangka CP diangkat sebagai Direktur Utama PT AK Persero dan tersangka TS juga diangkat sebagai Direktur Keuangan PT AK Persero. Sekitar tahun 2017, tersangka CP memerintahkan tersangka TS dan pejabat bagian akuntansi PT AK Persero mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi tersangka CP. Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT AK Persero. Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT AK Persero kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang digunakan untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT AK Persero tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya atau dalam hal ini fiktif. Kemudian di tahun 2018 dibentuklah beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT AK Persero, dan hal ini sesungguhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan tersangka TS. Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi lanjutkan dibarengi dengan persetujuan surat perintah membayar atau SPM
yang ditandatangani oleh tersangka TS. Buku rekening bank, kartu ATM, dan bonggol cek dari badan usaha CV fiktif dipegang oleh staf bagian akuntansi PT AK Persero yang menjadi orang kepercayaan dari tersangka CP dan tersangka TS agar memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan CP. Diduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT AK Persero yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh tersangka CP dan tersangka TS. Di antaranya pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulau Jahe, Jakarta Timur, pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta, pembangunan laboratorium bio safety level 3 Universitas Pajajaran. Uang yang diterima tersangka CP dan tersangka TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf, dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya. Perbuatan tersangka CP dan tersangka TS melanggar ketentuan diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Peraturan Menteri BUMN per Datar 05/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan penggunaan barang dan jasa BUMN. Kemudian prosedur PT AK Persero tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK Persero. Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah 46 miliar rupiah. Saat ini tim penyidik masih terus menelusuri adanya penerimaan uang maupun aliran sejumlah uang ke berbagai pihak yang terkait lainnya. Atas perbuatan tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, untuk lebih lengkapnya peristiwa yang terjadi ini saya serahkan kepada PLT Deputi Penindakan untuk menjelaskan lebih rinci tentang peristiwa pidana yang terjadi. Kepada Pak Asep saya persilakan. Terima kasih Bapak. Nanti kami jelaskan saat pertanyaan aja. Menjawab pertanyaan. Baik Pak. Baik, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak telah menyampaikan detail terkait dengan konstruksi perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero tahun 2018 sampai dengan 2020. Kami buka sesi tanya jawab. Boleh menyebutkan nama dan medianya? Silakan. Iya. Mau nanya soal satu tersangka lagi yang enggak datang. Ini emang dia sengaja mangkir atau dia izin sebelumnya? Terus kalau dari KPK itu kapan akan memanggil ulang dia? Terus mau nanya lagi soal modus subkontraktor fiktif. Tadi kan disebut bahwa ini modusnya subkontraktor fiktif ya. Nah, apakah memang subkontraktor yang ada di situ itu fiktif semua atau memang ada yang benar? Terus kasus lain boleh sekalian, Bibi? Apa? Silakan. Oke. Hari ini keponakan Wamenkumham, Oke, boleh kita prioritas untuk yang terkait dengan isu ini dulu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan. Pertanyaan berikutnya tadi. Kasus ini. Oh, kasus ini. Kasus ini. Oh, lanjut berarti Mbak Ipit, saya mau menanyakan kasus lain tadi, niatnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lainnya terkait dengan tema konferensi pers kita sore hari ini dulu. Tidak ada?
Baik, sambil menunggu kalau nanti masih ada, kita buka sesi yang kedua. Saya persilahkan Pak Asep mungkin akan menyampaikan lebih detail. Oke, Pak Johanis Tanak, silakan Pak. Sengaja mangkir atau tidak mangkir, yang jelas pada hari ini beliau tidak datang. Katanya alasannya sakit, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Asep. Subkontraktor fiktif, apakah semua fiktif atau ada yang tidak? Nah, untuk sementara waktu ini yang fiktif itu seperti yang sudah kami sebutkan. Tetapi nanti dalam proses penyidikan akan dikembangkan lagi, nanti bagaimana perkembangannya bisa nanti didiskusikan kembali. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Pak Asep selaku Deputi Penindakan yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penindakan tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Bapak PLT Pak, mohon maaf Pak. PLT Pak. Mas Chandra, tadi belum menyebutkan namanya, untung saya tahu Mas Chandra. Baik Mas Chandra, memang untuk sore hari ini rencananya ada 2 tersangka. Kami sudah memanggil pada hari ini untuk 2 tersangka. Tapi yang bersangkutan mengirimkan surat sakit ya. Jadi kita berdasarkan surat tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Nanti dalam waktu dekat akan kami panggil kembali terhadap yang bersangkutan. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi terkait dengan subkontraktor. Jadi memang yang kami temukan sampai saat ini ya seperti itu adanya subkontraktor yang fiktif gitu di beberapa tempat. Ini juga yang membuat penyidikannya ini kan di tahun 2022 ya. Jadi agak sedikit molor waktunya karena memang kita harus betul-betul mengecek apakah pekerjaan-pekerjaannya itu fiktif semua atau ada sebagian yang memang dikerjakan seperti itu. Jadi kita betul-betul cek ke lapangan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PT AK ini. Demikian mungkin kalau yang terkait dengan perkara ini. Mbak Ipi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita buka sesi kedua kalau masih ada pertanyaan. Prioritas untuk topik terkait dengan konversi kita sore hari ini dulu. Oke, tidak ada. Baik, saya kira untuk konvers terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT AK Persero tahun 2018 sampai dengan 2020 kita cukupkan. Nanti informasi terkait hal lainnya teman-teman bisa tanyakan secara terpisah gitu ya. Dan menutup konferensi pers kita sore hari ini, kami sekali lagi mengimbau dan mengingatkan kepada tersangka CP untuk kooperatif dan hadir dalam pemanggilan yang akan KPK lakukan berikutnya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatian rekan-rekan, terima kasih untuk narasumber saya Pak Johanis Tanak dan Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.